Qad adkhaltum yani al-video rihlah. Malas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum? Min al-akhir. Ya Allah. Ya, 2 4 6 8 10. Oke. Aina muhram? Lo, al-adah al-amam. Ya. Ya, kita sekarang lanjut aja ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharaini. Amin. Sampai mana? Ila angqal. Qalam. Salasa wa khamsun au arba'ah wa khamsun. Arba'ah wa khamsun ya. Ya. Arba'ah wa khamsun ya. Sedikit permakluman ya untuk rantang, usahakan langsung dibawa ke ini nanti ya. 2 hari apa 3 hari ini dibawa ke dapur langsung karena istri Ustadz lagi sakit. Ini ya. Syafah? Ya. Syafahallah. Kenapa bilang syafahallah? Karena ya. Kalau laki-laki berarti syafahullah. Kalau dia ini baru kalau bertemu, misalnya si Hafiz sakit, itu sakit ya, sakit. Syafahullah. Ada ibunya lagi sakit, syafahillah. Nah, tapi kalau bukan di sini alias jauh, berarti syafahullah atau syafahullah. Apa di syafahullah? Semoga Allah menyembuhkan dia. Naam. Al-bab as-sabi', bab yang ke-7, al-hafiz wa dhauruhu fil mujtama', ya. Seorang penghafal Quran dan lika-likunya di dalam mujtama' itu dalam berinteraksi. Lika-likunya di dalam berinteraksi. Apa lika-liku itu? Lika-liku lah ya. Bukan belok-belok. Lika-likunya dalam berinteraksi dengan manusia. Prosesnya. Al-faslul awal, pasal yang pertama. Kaifa yakunul hafizu nuran liman haulah? Bagaimana seorang penghafal Quran dari BMS itu menjadi cahaya untuk sekitarnya? Gimana caranya? Seorang penghafal Quran itu menjadi cahaya terhadap alam sekitarnya. Tidak hanya orang ya, alam sekitarnya. Ini kepada orang baik, kepada alam merusak. Bentuk merusak alam apa? Ketika buang sampah sembarangan, habis itu sampahnya dibakar. Nah, itu juga buruk bagi lingkungan. Ya, ya bunai merusak ekosistem. Ya bunai al-hafiz. Wahai seorang penghafal Quran anak BMS. Wahai penghafal Quran BMS. Innal Qur'ana alladhi tahmiluhu fi sadrika laysa mujarrada kalimatin tutla. Sesungguhnya Quran yang engkau hafalkan 5 juz kah 10 juz kah apapun itu fi sadrika di dalam dirimu laisa mujarrada kalimatin, itu tidak hanya semata-mata kalimat tutsla yang engkau baca, yang dibaca. Ya. Apa bedanya qira'a dengan talayatlu? Ya. Pada Al-Quran dikatakan apa? Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Asal di Al-Quran juga dikatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa bedanya iqra atau qira'a dengan talayatlu? Kalau qira'a itu baca ya baca doang. Nah, kalau talayatlu itu baca tapi menghayati. Itu talayatlu. Makanya ketika malaikat nyuruh nabi kita mengatakan iqra, berarti baca-baca aja gitu. Bacalah. Baca ya baca, enggak usah ditadaburi gitu. Tapi kalau utlu ma uhiya ilaika min kitab rabbik, bacalah dengan mentadaburi. Nah, gitu. Kalau di sini katakan bukan sesuatu kalimat yang tutla, yang dibaca doang.
Bal huwa nurun, dia itu adalah cahaya. Yajibu yan'akisa ala min haulik, ya. Yang wajib seorang penghafal Quran dari BMS itu menyalurkan, memantulkan, ya, cahaya itu kepada apa? Min haulik, sekitarmu. Kita tuh memantulkan cahaya kepada sekitar kita. Fayudhi'u lahum tariqal haqqi, maka dia itu menyinari, ya. Adha'a yudhi'u itu menyinari. Lahum tariqal haqq, yaitu jalan kebenaran. Siapa hafal Quran itu adha'a yudhi'u tadi? Menyinari, ya. Kalau nur itu cahaya, kalau dia itu sinar, ya, sinar. Wa yahdihim ilal khair, dan dia memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang baik. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijim. Nah. Dan kami menjadikan baginya cahaya, yamshi bihi, dia berjalan dengannya, finnas. Al-An'am ayat 102. Fa anta bihifdzika lil Qur'an kal misbah alladhi yuniru ad-dhulam. Sesungguhnya engkau, wahai anak BMS, engkau adalah pembawa alias penghafal Quran, itu seperti al-misbah. Apa misbah itu? Lampu. Alladhi yuniru zulam, yang dia itu mencahayai kegelapan. Kalau ado ayudi itu menyinari, kalau anaro yuniru itu artinya adalah menerangi, ya, menerangi. Yuniru zulam, tuzhiru al-akhlaq al-hasanah, engkau menampakkan akhlak-akhlak yang baik. Wa tanshirul khaira bainan nas, dan engkau menyebarkan kebaikan di antara manusia. Itu salah satu ini kita kepada alam sekitar kita, orang sekitar kita. At-tawaddu' wal linu fil muamalah. Seorang menghafal Quran itu tawaddu' itu baina ini antara rendah diri dengan sombong. Antara rendah diri dengan sombong itu namanya tawaddu. Makanya tawaddu itu dua persimpangan. Antum enggak berhati-hati dalam tawaddu, antum bisa sombong. Antum enggak berhati-hati dalam tawaddu, antum bisa rendah di diri. Apa rendah diri itu? Merendahkan dirinya. Rendah hati kan kalau tawadhu itu rendah diri. Antara dua itu disebut tawadhu. Antara rendah diri dengan sombong. Karena banyak orang yang tawadhu sombong. Nah, dia tawadhu untuk sombong. Ada orang tawadhu untuk sombong, ada. Oh, tawadhu saya ya? Iya, tawadhu. Nah, itu sombong dah dia. Banyak orang seperti itu. Dia ngapal Quran. Dianggap, saya itu nggak ngapal Quran sih, hafalan saya dikit aja, nggak usah lah, saya itu nggak ngapal Quran. Tawadhu dia kan. Tujuannya apa di sana? Buat dipuji. Ada dua tujuannya itu. Pertama buat dipuji, kedua biar nggak dites. Nah, gitu. Pertama itu karena dia itu takut dipuji, kedua itu takut dites. Nanti ditanya, berapa hafalannya Paras? Alhamdulillah 30 juz. Nah, oh gitu ya, coba bacain saya. Utlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Kan harga diri, bilang saya tidak tahu. Nah, bilang aja, saya sebenarnya ya hafal tapi malu lah bilang, takut riak. Nah, gitu. Takut riak, takut dites padahal itu. Iya. Benar itu, apalagi berat itu ketika kita dites di kampung kita. Karena tradisi di kampung Ustadz itu kalau kita hafal Quran itu wajib di adat kita di sana itu dites di musola apa masjid pakai mic atas. Tes dari alif lam mim sampai an-nas. Duduk sekali duduk, siapin. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic atas. Siapa yang nggak kelepek-kelepek calon mertua? Itu wajib itu di kampung seperti itu. Makanya kata-kata kalau belum hafal Quran ngomong kayak gitu, nggak kayak anak bapak itu udah tes sekali duduk di musola. Itu terus disebarkan ke YouTube, Instagram, Facebook, masya Allah udah langsung. Siapa yang nggak mau? Terus siapa Anda? Saya itu nama saya Muhrom. Berapa hafalan Quran? Kemarin sih waktu sekali duduk di musola. Keren.
Kalau di BMS nggak gitu. Berapa hafalannya, Ubeb? Ya, hafalan saya sih kemarin waktu di live streaming Facebook, Instagram, TikTok, sama YouTube itu, alhamdulillah. Nah, masa sih? Coba dicek aja Bu, www.youtube.com. Nah, di setel, ternyata dia dihukum di sana. Iya. Enggak, ya benar. Antum ini sebagai jejak digital ini, jejak digital. Makanya sekarang situ orang nyari ngelamar kerja salah satu cara gitu. Apa kelebihanmu? Saya nggak ada kelebihannya sih Pak, tapi di YouTube udah terkenal. Nah, itu dan antum ini. Tapi kalau masalah Quran, usahakan antum menyembunyikan ya. Kenapa disembunyikan? Salah satunya itu faktor besar untuk kesombongan tuh ngapal Quran. Faktor besar untuk kita menjadi sombong itu ngapal Quran juga. Antum jangan anggap main-main ngapal Quran itu, dikira cuma hujatun lak, itu sebagai hujah untuk memberikan engkau syafaat, tapi itu hujatun alaik juga, bisa menjadi hujah untuk memasukkan ke neraka. Ya, wa yadzubillah. Ya bunayya, wahai anakku, kun kal gois, jadilah seperti gois. Apa gois? Hujan. Alladzi yanfa'un nasa ainama waqa'a. Ya. Yang dimana dia itu memberikan manfaat kepada manusia dimanapun dia jatuh, itu hujan. Hujan, kalau gois itu adalah hujan yang memberikan manfaat. Kalau mator itu hujan yang memberikan mudorot, itu mator. Fa'amtorna alaihim matoro fangdur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kaum Nabi siapa itu? Kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu yang dihancurkan oleh hujan. Ya, fa'amtorna alaihim matoro. Ya, loh, pokoknya udah tak fotoin tadi. Ya, itu mator dengan gois. Ya. Semua ruangan. Oh ya, semua orang. Oh ya, ya. Udah tadi Pak SK ya. Ya, itu untuk ini ya, mator dengan gois. Gois itu apa? Hujan yang memberikan manfaat. Makanya kita berdoa itu diturunkan apa? Al-gois. Ini doanya diturunkan mator loh. Gimana nanti? Mator-mator tenggelam nanti Sulawesi. Ya. Banyak gak hujan yang mendatangkan ini? Mudorot. Banyak. Sama di Jakarta. Udah hujannya ini, udah hujan yang hitam itu, awan hitam, cumulonimbus itu, udah orang pada khawatir. Ya, apalagi di kampung Melayu, di Condet, itu udah pada ini nyiapin HP, TV udah dimasukkan ke lantai atas, udah tenggelam. Ya, itu berarti dia tuh mator bukan gois. Jadilah seperti gois yang memberikan manfaat kepada manusia dimanapun dia berada. Karena kata seorang ulama, Syekh Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan, santri itu bagaikan lilin. Kalau di pondok, lilin itu menyala tapi nggak akan terlalu nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Kalau lilin ditaruh di tempat yang terang, dia nggak akan kelihatan cahayanya. Tapi kalau lilin ditaruh di tempat yang gelap, maka kelihatan cahayanya. Begitulah santri kalau dia di pondok dengan dia di masyarakat. Santri itu akan banyak berguna nanti di masyarakat. Ya, makanya salah satunya kita memupuk tidak hanya hafalan, akan tetapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Antum nanti kita nggak tahu si Paras di sini, Paras ya biasa-biasa aja. Nanti di mana? Sulbar, Mamuju. Ini bersekutu dengan Muhram di Mamuju buat aliran sesat. Enggak, buat dakwah besar. Kita nggak tahu nanti Mamuju menjadi pusat peradaban Mas Gupron. Enggak seperti itu ya, kita nggak tahu nanti Ihsan di mana Rengkang ya, Sengkang ya, Wajo ya, Wajo nanti di sana membuat punya aliran lah ya. Karena banyak santri-santri, contohnya lah, ini contohnya di Nahdlatul Watan lah ya. Di sini di timur banyak Nahdlatul Watan. Lah dicek-cek ternyata santri-santri yang di sana yang mereka membuat organisasi besar, jadi bermanfaat bagi masyarakat. Nanti ya gitu.
Antum nanti buat listrik dari sampah, kita nggak tahu nanti. Sidik bermanfaat bagi masyarakat nanti dan seterusnya. Insya Allah lah ya, kita dengan Quran insya Allah kita bermanfaat. Ija'al at-tawaddu'a, ya, jadikanlah tawaddu itu samtuka, itu alamatmu, maksudnya itu jati dirimu. Wala tatakabbar, jangan takbir, ya, jangan takabur, ya. Jangan sombong, bihibdika, dengan hafalanmu lil Quran. Li'annallaha la yuhibbul mutakabbirin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Pakaian Allah itu sombong. Ya. Apakah Allah itu sombong? Iya. Allah itu maha sombong. Dia semua ada al-mutakabbir. Allah itu maha sombong. Tapi tidak boleh siapapun makhluk tidak boleh mengambil kesombongan dari Allah. Allah itu maha sombong. Kok buruk? Enggak buruk. Sombong itu baik bagi hanya kepada Allah saja yang boleh sombong. Manusia apa yang disombongin? Mau disombongin apa coba manusia? Antum jadi orang kaya tetap antum ke WC bau. Nah, gitu. Sesuai hebat-hebat apapun antum ke WC pasti bau. Itu. Makanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada kitab beliau namanya Cara Mengobati Penyakit Ish. Ini bahaya penyakit ish ini. Antum hati-hati penyakit ish. Apa penyakit ish? Cinta buta. Cinta buta. Itu ketika itu beliau meriwayatkan kisah Laila Majnun. Ada pernah dengar Laila Majnun? Itu kisah nyata itu Laila Majnun itu. Antum kira dongeng? Kisah nyata. Ada kitabnya masalahnya. Kitabnya dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang penyakit ish. Itu namanya Qais. Ada Qais, seorang pemuda. Qais ini jatuh cinta mati sama Laila. Laila itu. Tapi Laila itu menolak dia. Apa istilahnya sekarang itu? Cinta bertepuk sebelah tangan. Itu menyakitkan loh, cinta bertepuk sebelah tangan itu. Ya, akhirnya si Qais ini pergi dia ke Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah. Jadikanlah aku sebagai budaknya kah Laila, yang penting saya itu bersama sama Laila, kata Qais. Kemudian setelah itu datang orang, hei Qais Majnun, kenapa kamu udah nggak dicintai, udah ini kan, kenapa engkau masih cinta pada Laila? Apa katanya? Wallahi, debu yang menempel pada selepah alias sendalnya Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ngeri tuh. Antum ada kata-kata kayak gitu. Debu yang menempel pada sendal, banyak sendal yang paling hina itu sendal. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sudah gila itu. Nah, itu udah gila, itu bahaya itu. Banyak orang gantung diri gara-gara penyakit ish itu. Penyakit ish. Nah, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan resep untuk menghilangkan penyakit ish itu. Pertama, ingatlah keburukan dari orang yang kau cintai. Bukan keburukan akhlaknya, tapi keburukan ketika dia ke WC, ketika dia ngorok, ngiler. Ingat aja itu. Insya Allah nanti cintamu akan berkurang. Nah, gitu. Cek, misalnya siapa yang paling kau cintai? Saya cintai sama dia. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bayangin dia di WC. Nah. Ya, jangan bayangin yang ini. Ya itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi gitu. Bayangin tanah air Indonesianya. Nah, gitu. Maka engkau akan cintanya akan ini berkurang. Bayangin ketika dia sedang buang angin. Nah, bayangin ketika dia ngorok tidur, ngiler. Apalagi ketika dia sendawa. Nah, kayak gitu. Itu salah satu bisa membuat cinta kita bisa kurang, ya, bisa kurang atau bahkan bisa ilpil gitu. Bisa ilpil. Cek aja nanti antum, yang paling jangan nanti antum nanti nggak ada istilahnya pacaran ya, anak muda antum itu janganlah. Pacaran itu menguras waktu, tenaga, energi. Mampatkan dulu lah belajar. Sahih, benar bukan istilahnya sahih. Itu makanya dikatakan oleh seorang ahli filsafat, orang yang pacaran itu orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena dia mengorbankan waktunya cuma melakukan hal-hal yang sia-sia, mengorbankan uangnya untuk istri orang. Ya gitu.
Uangnya dikorbanin, waktunya dikorbanin, perasaannya dikorbanin. Ujung-ujungnya dia cuma jadi undangan. Makanya benar, itu adalah pacaran itu hal yang paling tergila yang dilakukan oleh orang gila. Hal yang tergila yang dilakukan orang gila. Ya, makanya penghafal Quran itu enggak lah ya, penghafal Quran itu janganlah. Karena nanti akan ada rasa sakit ya, karena musuh bebuyutan cinta itu apa? Rasa sakit. Semakin banyak cintamu, semakin banyak rasa sakitmu. Gitu. Biasa-biasa saja. Yang perlu kita cintai, yang paling berhak kita cintai, yang paling itu hanya Allah dan Rasulnya. Karena Allah abadi. Kalau cinta antum sama si dia, belum tentu. Kalau Soekarno-Hatta udah menipis, cinta pun akan tertepis. Ya. Soekarno-Hatta sudah menipis, cintamu akan tertepis. Ya. Sabar ya. Ya. Qala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Ya. Apa waqfid? Rendahkanlah janahaka sayapmu lil mu'minin untuk orang-orang beriman. Maksudnya apa di sana? Jangan sombong. Berarti jangan dikit-dikit ngangkap ini sayap. Nah, maksud itu jangan sombong. Ta'amal ma'al jami' birifkin walin. Bermuamalahlah, berinteraksilah dengan banyak manusia birifkin. Apa rifki itu? Dengan santun, walin, dan juga dengan kasih sayang. Wabta'id anil gilzoh, jauhilah dari sifat-sifat gilzoh fil kalam. Gilzoh itu perkataan yang menusuk. Ya. Hitam banget sih kamu. Nah, itu menusuk itu. Terus pesek. Nah, itu. Loh, sini bentar, bagus banget peseknya sini nih. Nah, si pesek. Nah, itu tajam juga tuh. Wabta'id anil gilzoh. Ya. Fil kalam. Ya, di dalam perkataan. Ada juga kisah sahabat lagi menghina Bilal bin Rabah. Ya Aba Aswad, kata sahabat itu. Wahai bapaknya orang yang hitam. Kepada Bilal bin Rabah. Kemudian Rasul marah itu. Bayangin sahabat itu saat ini. Ya. Ya, hatta ma'aman yasi, sehingga bersama dengan orang-orang yang menyakitimu. Itu juga kita harus berkata yang baik. Ya, tapi agak berat sih ini. Orang yang menyakiti kita itu berkata yang ini. Tapi penghafal Quran harus seperti itu. Orang yang mencetak gol di gawangmu, usahakan berbuat baik padanya. Jangan orang nyetak gol di gawangmu, engkau main kasar padanya. Nah, itu. Atau orang yang menyembunyikan sendalmu, jangan sembunyikan sendalnya. Alhamdulillah di sini nggak ada lah ya yang tukar-tukaran sendal. Di pondok biasa, pondok-pondok ini mah biasa itu kan, tukar sendal. Sendal itu adalah apa? Satu untuk semua. Ya, SCTP semua. Ada pondoknya SCTP di sini. Sendal itu satu untuk semua. Ya. Alhamdulillah di sini enggak lah ya. Nanti pernah ada, ingat banget ini. Ada teman dari Kediri ke Gontor, Ponorogo. Gontor kan besar tuh Gontor. Enaknya dia sholat di Masjid Gontor, taruh sendalnya di sana. Bentar dia sholat duha nggak salah. Habis itu kesana hilang langsung, ya Allah, Gontor hilang itu ini, karena prinsipnya Pak, sendal itu satu untuk semua. Bahkan temenannya itu nyeker 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, nyeker pakai motor, Masya Allah ya. Tidak hanya di sana, di mana ya banyak pondok yang nggak kayak gitu ya, tapi banyak pondok yang seperti itu. Apalagi kalau udah sabun ditaruh di ini, di tempat umum udah satu untuk semua itu. Ya itu tradisi pondok yang harus dibinasakan itu ya, nggak baik itu. Tapi itu banyak yang menormalisasinya. Bukan anak pondok aja. Nah misalnya, kenapa engkau ngambil sandal saya? Lah kayak bukan anak pondok aja. Nah berarti dia seolah-olah mengatakan apa? Di pondok itu halal nyuri sendal. Itu gosip namanya ya. Insya Allah di sini nggak ada. Kalau ada kayak gitu, kita salib namanya. Insya Allah nggak ada lah ya, karena kita sedikit di sini. Kalau pondok-pondok yang ini besar itu ya gitu. Bahkan Ustadz dulu di pondok cuma beli sandal jepit. Kenapa sandal jepit? Karena kalau beli yang ada teman Nana itu belinya tuh sandal ini yang bagus. Gak ada yang nyuri kalau yang bagus. Kalau yang sandal jepit itu bener, itu semuanya yang ini make sandal jepit. Jadi Ustadz pun kalau beli sandal jepit udah sehari makanya hilang gitu, nggak tahu gimana caranya. Bahkan teman bawa gembok, sendalnya digembokin gitu.
Insyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yufakhir ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah memberikan wahyu. Jadi nabi dia langsung. Maksudnya memberikan hikmah ya, hikmah. Auha ila an tawadhu, orang yang tawadhu sehingga tidak ada seorang pun yang menghinakannya. Tidak ada seorang pun yang menghinakan terhadap orang yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, tidak ada seorang pun yang mengejeknya. Nah, itulah. Orang yang tawadu itu tidak akan bisa dihinakan dan juga tidak bisa diejek. Cek aja, orang tawadu tidak bisa dihinakan. Antum tawadu itu secara tidak langsung kita akan dihormati. Orang tawadu itu tidak mungkin diejek dan juga tidak akan bisa direndahkan. Antum merendahkan orang tawadu karena dia sedang merendahkan dirinya. Masa antum merendahkan? Nggak bisa. Misalnya nih ada seorang ustadz gede, tiba-tiba dia bilang, saya ini nggak punya ilmu saya masih begini. Nah, berarti ketika itu sulit direndahkan orang seperti itu. Antum bilang dia nggak ada ilmu, emang dia udah bilang dirinya nggak punya ilmu. Nah, antum menghinakan dia, emang dia menghinakan dirinya tadi. Nah, coba kalau antum ada orang, saya itu paling banyak ilmunya di sini, nah, baru gampang menghinakannya. Orang seperti itu. Ya, nasrul khair wa tajannubul ghibah wan namimah. Ya, penghafal Quran itu adalah orang yang nasrul khair, menyebarkan kebaikan dan juga menjauhi al-ghibah wan namimah. Ghibah. Apa itu ghibah itu? Al-ghibatu, ghibah itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai, orang mengungkapkannya ya. Misalnya nih si Sidik itu pernah apa misalnya Sidik suka ngupil misalnya, terus ditaruh di sejadah misalnya. Si Wahid ngeliat gosipin terus. Nah, ketika si Sidik itu suka diomongin seperti itu, berarti dia bukan gibah. Itu namanya memuji. Tapi kalau Sidik tidak suka digituin, berarti ketika itu Wahid sedang melakukan apa? Gibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, apa? Dalilnya tadi anak baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritum. Apakah engkau suka engkau memakan daging saudara? Bahkan Ustaz kalau di pondok kalau ada santri yang gosip pasti kita bilang, coba lihat giginya kayak ada daging-daging. Nah, dia lagi makan daging saudaranya. Yang paling enak itu daging apa? Daging saudara. Daging saudara, apalagi daging tetangga itu lebih empuk itu daging tetangga. Nah, apalagi kalau udah ibu-ibu. Di kampung Ustadz itu di Lombok itu ada acara begawi namanya. Acara begawi itu kalau ada orang yang acara-acara kayak nikahan bisa gotong royong orang ke sana. Ibu-ibu itu gotong royong, semangat gotong royongnya bukan ke sana untuk bantuin, tapi ke sana untuk ketemu orang-orang banyak gosip di sana. Gosip lengkap. Semakin kecil suara gosipnya, semakin palit beritanya. Tahu nggak? Nah, udah kata-kata tahu nggak? Nah, itu udah sangat palit itu. Dan anehnya mereka itu menggosipin siapa yang pergi dari acara itu. Misalnya nih ada 5 ibu-ibu lagi buat halakoh. Tiba-tiba ibu satu itu pergi. Pamit dulu jengnya, ya pamit. Nah, dia belum aja nyampe rumah udah digosipin dia. Tahu nggak ibu yang tadi pergi itu? Dia itu. Nah, nanti habis itu pergi yang keempat itu digosipin gitu. Nah, pokoknya seperti itulah. Gosip itu nikmat ya. Gosip itu nikmat, tapi dosanya sangat besar itu ini gosip itu. Karena ada orang nanti pas di akhirat itu bawa kebaikan banyak, bergulung-gulung dibawa kebaikan. Tiba-tiba disedekahin semua kebaikannya, dikasih si ini, dikasih si ini, dikasih si ini. Kemudian dia bertanya, ya Allah, bukannya kemarin saya banyak ibadahnya ya Allah, kok sekarang hilang? Lah udah ente kasih sama si ini. Nah, dia datang lagi orang, ya Allah, dia kemarin gosipin saya ya Allah. Udah gak ada pahalanya ya Allah. Ya udah dosa si yang digosipin itu yang dikasih kepada dia. Berarti orang yang digosipin itu orang yang paling nikmat sebenarnya. Pertama dia mendapatkan pahala dari si dia. Kalau udah habis pahalanya, dosanya si dia dipindahkan ke si penggosip itu. Nah, makanya ahli penggosip itu orang paling bangkrut nanti di akhirat. Ya, karena nikmat masih gosip itu, nggak ada rasanya. Ini sebagai ibroh ya. Nah, kata-kata ibroh sebagai pelajaran. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini bukan gosip, ini ibroh buat kita semua. Tahu nggak? Nah, si itu dia ngupil. Gimana dia ngupil? Di ini, yang ngupil ya di hidung. Taruh di mana? Di peci temennya. Nah, itu gosip.
Wan namimah, adu domba. Ya. Adu domba. Apa itu adu domba? Ya adu domba. Dia ini sangat berat ini ya. Adu domba ini bisa orang perang suku. Gara-gara adu domba ini bisa perang suku. Misalnya jangan Sidik lah, yang lain ya dia ada si Sidik ini. Fauzan. Gitu. Fauzan itu menjelek-jelekkan Fahri. Gitu. Jelek-jelekkan Fahri di depan Dayat. Si Fahri itu Dayat, dia tuh suka ngejek ente. Masa dia bilang gini. Nanti pas ketemu Fahri, si Dayat itu, dia tuh begini. Berantemlah Dayat sama si Fahri. Nah, itu dosa besar bagi si Fauzan. Mati salah satu. Oh, itu yang membunuh itu si Fauzan aslinya itu. Yang membunuh. Karena namimah ini sangat berat ya, sangat berat. Bahkan negara itu bisa hancur gara-gara namimah. Contohnya apa? Perang Dunia Pertama itu gara-gara apa itu? Namimah. Nantilah panjang saja nanti. Ya bunayya, man kana al-Qur'an fi qalbihi fa inna lisanahu la yantiqu illa bima yardiyallahu. Sesungguhnya orang yang ada Quran dalam hatinya, maka sesungguhnya lisannya tidak akan berbicara, tidak akan berucap kecuali pada apa yang Allah ridho. Kalau ada Al-Quran dalam hatinya, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, orang yang nggak ada Quran dalam hatinya, berarti dia selalu berbicara hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Kata-kata COK, ANJING, apalagi bab 1, ANJER, apalagi itu banyak lah ya. Ya ANJEY, apa yang kayak gitu, dipleset-plesetin lah gitu. Ya GOBLO, ya seperti itu ya. Dikit itu kayak sebagai kata-kata ini tuh, hal-hal seperti itu kayak semacam apa? Kata imbuhan jadinya. Saking terbiasanya loh. Gimana ini? Saking terbiasanya. Gimana tuh JIR? Enggak gitu. Nah, lu yang gitu enggak, saya. Nah, itu udah pokoknya orang Betawi udah ini bahas itu ANJER itu udah kata yang kayak apa ya? Enggak lengkap kalau enggak itu loh. Nggak keluar kata itu nggak lengkap. Itu ya Allah, ngeri kali zaman sekarang itu. Kalau nggak keluar ANJER, oh anehnya dia dipanggil ANJER, dia itu noleh sini ANJIR ya apa, dia ridho dipanggil gitu. Coba muskilah ya. Ij'al kalamaka thayyiban, jadikanlah kalimatmu itu baik. Ya akhi, sini bentar akhi, minjem duit lah, itu sama aja. Pas minjem duit, biasa orang-orang kan kalau minjem duit pasti kata-katanya santun. Apalagi kalau antum punya teman, tiba-tiba ngechat WA, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nanyain kabar, udah, antum gak usah jawab. Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya? Nah, itu udah gak usah dijawab itu. Tak kasih resep dah, itu gak usah dijawab. Antum jawab dikit udah. Ada 200 nggak? Nah, bukan minjem, biasa orang kayak gitu. Minjem, itu kata-katanya minjem. Tapi garis miringnya itu minta. Kenapa? Karena udah minjem nggak balik. Banyak kejadian. Ustaz pun banyak jadi korban. Wabta'id anil ghibah wan namimah. Jauhilah sifat ghibah wan namimah. Li'annahuma yutfi'ani nurul Qur'an. Karena sesungguhnya si ghibah sama namimah itu apa? Atfa yutfi'ani, mematikan nurul Quran, cahaya Quran fi qalbik, dalam hatimu. Qala Allah Ta'ala wa la yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan sampai sebagian dari kalian itu yaktab, menggosipi sebagian yang lain. Ij'al majlisaka mali'an bikalamit thayyib, jadikanlah majelismu itu mali'an, penuh dengan kata-kata yang baik. Wat tazkir billahi, dan juga ingat, dan juga zikir kepada Allah. Sa'id man haulak 'alal ibtiadi 'anil kalamis sayyi, ya. Bantulah sekitarmu itu untuk menjauhi perkataan-perkataan yang buruk. Wa dzakirhum bi annal lisana amanatun, dan peringatkanlah kepada mereka yang ahli gosip itu, sesungguhnya lisan itu amanah, ya. Tapi yang paling sulit dikasih tahu itu ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu antum sulit dikasih tahu kalau masalah ini. Bu, jangan gosip bu. Alah, kayak ente masih kecil. Ini pembahasan orang dewasa ini. Nah, itu.
Banyak begitu kan di rumah, di mana-mana kayak kalau ibu-ibu itu udah, kalau nggak gosip itu nggak sah hukum ini ya. Hukum kumpul tuh nggak sah. Apalagi kalau reunian, oh itu udah reuni akbar. Ya, nggak tahu ibu apa perempuan itu gitu. Ininya tuh ringan gitu. Untuk gosip. Insya Allah lah ya, kalau kalau apa penghafal Quran, hafidhoh ya, hafal Quran insya Allah enggak lah ya, nggak salah lagi ya. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Ini paling berat ya. Ya paling gampang, gampang juga man ta'allama al-Qur'an. Orang yang belajar Quran gampang. Wa 'allamahu. Ini yang paling berat, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya sangat berat. Karena kalau orang udah banyak ilmunya, setannya pun levelnya juga ilmunya banyak. Ya. Antum jangan kira setan yang goda antum dari sebelum masuk BMS dan yang setelah lulus dari BMS beda setannya nanti. Dilantik tuh beda nanti. Ketika antum udah ilmunya banyak doktor, setannya pun yang ganggu nanti level doktor. Kalau antum level-level masih bawah ininya ya, setannya pun bawah. Makanya ada setan yang nggak mengganggu, ada orang ibadah dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ada orang ibadah tapi gak ada ilmunya. Setan tuh males menggoda dia tuh males. Kenapa dia gak goda dia? Alah males. Tapi ada orang yang ahli ilmu, dia tidur digoda. Jangan bangun, tidurlah. Nah, itu yang digoda oleh setan. Makanya yang berat wa'allamahu, mengamalkannya ya, mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya bunayya anta bi khairiyatika ka hafizul Qur'an mutalabun bi an takuna qudwatan fi ta'limil Qur'an. Engkau itu apa? Khairatika, dengan kebaikanmu seperti menghafal Quran, engkau dituntut menjadi kedua sebagai contoh di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kita itu penghafal Quran itulah sebagai contoh yang mengajarkan Al-Qur'an. Wa nasrihi bainan nas, dan juga menyebarkannya di antara manusia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian orang yang belajar Quran dan juga mengamalkannya. Alim ashabak kaifa yaqra'un al-Qur'an. Ajarkanlah sahabatmu bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, ini mengajarkan Quran ini begitu besar pahalanya ya. Nanti antum punya adik, punya tetangga, ajarin aja dia Iqra ya. Iqra gimana? Aba, ba'a, taba. Itu diajarin. Ketika kita mengajarkan beberapa huruf pada manusia, kemudian dia sampai tua, dia tuh ingat apa, mengamalkan apa yang disampaikan oleh kita, nanti diajarkan kepada anaknya, pahala kita besar ya. Orang yang makanya yang paling besar pahalanya, banyak wali min auliyaillah di kampung-kampung kita, para pengajar Iqra. Para pengajar Iqra itu Anda lihat ya, pengajar-pengajar alibata lah ya, bahasa di sini apa ini ya, Iqra juga ya. Pengajar-pengajar Iqra itu antum lihat wajahnya itu bercahaya, pengajar Iqra itu. Pertama, nggak tahu kalau di sini ada bayarannya nggak? Terus seikhlasnya? Ya seikhlasnya. Padahal dia paling besar pahalanya pengajar Iqra itu. Anda lihat ya. Hanya pengajar Iqra itu mereka ikhlas, mereka itu ya gitu. Kalau dosen ya ikhlas juga dosen, tapi kalau nggak dibayar nggak mau masuk. Kalau nggak dibayar nggak mau masuk. Kalau belum kita bayar UKT, kita dikeluarin. Nah, kalau guru ngaji kita, kalau kita nggak bayar UKT, nggak bayar SPP, ada yang pernah dikeluarin. Jadi belum bayar uang minyak, keluar nggak ada. Ikhlas ya. Makanya antum selalu mendoakan guru-guru ngaji antum itu besar itu pahala mereka. Dan antum nanti ketika gede, ketika misalnya jadi dosen, antum tetap ada cita-cita antum menjadi guru ngaji. Ada cita-cita kita seperti itu. Bahkan Mufti Al-Azhar, Syekh Thayyib, ada yang pernah tahu Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, kiai paling besarnya di Mesir lah, di Al-Azhar. Itu ilmunya bukan segudang lagi tuh, udah selaut. Setelah dia pensiun dari Mufti, apa kata beliau? Saya tuh pengen melanjutkan cita-cita saya. Loh, udah jadi Mufti, loh kok ada cita-citanya lagi? Jadi apa? Ngajar alif bata. Cita-citanya
ngajar alif bata. Makanya nanti antum sehebat apapun antum nanti jadi apa? Jadi ilmuwan, jadi dosen, jadi pengusaha besar, usahakan dalam hidup kita itu ada rumah, ada tempat di pinggir manapun itu kita mengajarkan alif bata. Alif bata, ikra, itu mulia itu. Nggak usah antum mengut biaya, nggak usah mengut biaya. Makanya antum jadi dosen, jadi guru, jadi ini silakan gitu. Tapi nanti ada di pinggir-pinggir rumah antum itu untuk ngajar ngaji gitu. Gratis, silakan yang mau ngaji gratis. Itu Masya Allah itu pahalanya itu loh, pahalanya gimana itu pengajar Iqra itu. Tapi dia paling sedikit gajinya pengajar Iqra. Bahkan di kampung itu nggak ada yang digaji, cuma kita bayar ini doang, bayar uang apa lampu. Dulu Ustadz dulu waktu kecil bayar ini lampu apa namanya itu, lentera. Sekarang kayaknya nggak ada orang lentera ya, atau masih ada pernah lihat yang pakai itu loh, sumbu itu aja yang kita keluarin sebulan itu 1.000 ya, sebulan 1.000 ya, itu udah ada yang 500 perak, ada yang 1.000. Apa bahasa Indonesianya ya, lampu pokoknya itulah ya, lampu minyak ya, lampu minyak. Di sini kayak udah nggak ada, di Lombok udah nggak ada, udah kurang, nggak pernah lihat juga sekarang lampu itu. Lampu Petronas namanya, lampu Petronas. Itu lampu ya, mungkin antum ngaji ada pernah ini lihat lampu itu waktu ngaji masih kecil, Iqra. Oh berarti masih ya. Ya itu antum doakan guru-guru ngaji yang luar biasa ya. Ija'al ya. Mana ini? Wa kun sababan fi hidayatihim, jadilah sebagai sebab perantara untuk mereka mendapatkan hidayah. Ij'al ya man min hayatika risalatan ta'kisu nurul Qur'an fi kulli makan. Jadikanlah di antara hidupmu itu risalah, pesan. Jadilah engkau menjadi pesan ya. Ta'kisu, yang engkau itu menyebarkan nurul Qur'an fi kulli makan, menjadi memantulkan atau menyebarkan cahaya Quran di setiap tempat. Kisah Al-Hafiz Nasyarul Khair Bainan Nas. Ya, ada kisah seorang menghafal Quran yang menyebarkan kebaikan di antara manusia. Yurwa, diriwayatkan Ansyab, seorang pemuda Yuda'a, dinamakan Salman. Ada nama Salman di sini. Salman Al-Farisi. Kalau bahasa Spanyolnya Salman Al-Farisi, bahasa Spanyolnya itu adalah ini, Salomo Al-Faros. Salomo Al-Faros. Iya, antum coba cek orang Spanyol, coba baca Salman Al-Farisi. Mereka nggak bisa, Salman Al-Farisi nggak bisa. Tapi dia akan menyerapnya jadi Salomo Al-Faros. Farisi jadi Al-Faros. Nah. Mana tadi? Ya, jadi Salman. Karena hafizan lil Quran, yaitu penghafal Quran. Lakinnahu lam yaktafi bihifdzihi. Akan tetapi dia itu belum hafal 30 juz, maksudnya belum selesai dari hafalannya. Bal kana yas'ada iman nasyil khair fi mujtami'ihi. Akan tetapi dia berusaha untuk menyebarkan kebaikan di dalam berinteraksi. Kana yajma'ul atfal fi qaryatihi. Dia itu mengumpulkan bocil-bocil ya, anak-anak kecil di desanya. Wa yu'allimuhum qira'atal Qur'an, dan dia mengajarkan mereka itu membaca Al-Qur'an. Ini di mata manusia itu rendah ya, maksudnya terlalu istimewa di mata manusia ngajar Quran ini, ngajar Iqra ya. Ini ngajar Iqra maksudnya. Akan tetapi di mata Allah ini besar ya masalah mengajarkan Al-Qur'an. Fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, iqtaraba minhu fata sogirun, mendekatlah seorang fata, pemuda yang kecil, udah muda kecil lagi, mendekat. Wa qala lahu, dia berkata kepadanya, uridu an ahfadzal Qur'an mislak, aku pengen menghafal Quran sepertimu. Lakinnani la astati, akan tetapi aku tidak mampu. Ibtasama Sulaimanu, maka Sulaiman itu senyum. Wa qala kullana nastati'u idza ista'ana billahi wa sa'akunu ma'ak khutwatan bi khutwatin. Ya, kullana, maka ketika kita mampu, idza ista'ana, kita akan mampu, maksudnya kita akan mampu menghafal Quran apabila kita minta tolong kepada Allah. Wa sa'akunu, dan aku menjadi bersamamu khutwatan bi khutwatin. Apa khutwah bi khutwatin? Wala tattabi'u khutwatish syaiton. Apa arti khutwat itu? Langkah. Ya. Langkah demi langkah maksudnya.
Kita akan menjadi penghafal Quran langkah demi langkah. Shibran bi shibrin, jengkal demi jengkal. Bifadli tawadhu'ihi wa hirsihi 'ala nasyil khair, dengan sebab ketawaduannya si Salman itu, wa hirsihi, dan juga apa hirsihi tadi? Haris, kehausannya terhadap ilmu kebaikan, 'ala nasyil khair, dalam menyebarkan kebaikan, asbaha adada kabirin minal atfali fi qaryatihi yahfadzuna al-Qur'an. Sebab kesabaran dia itu menjadikan anak kecil yang belajar kemarin pada dia itu menjadi pembesar di desanya yang menjadi penghafal Quran. Wa kana abuhu yaqul anhu, maka bapaknya Salman berkata kepadanya, Salman laisa faqat ibni bal huwa nurun arsalahullahu ila qaryatina. Salman itu tidak hanya menjadi anakku doang, akan tapi dia itulah cahaya yang Allah kirimkan kepada desa kita. Boleh jadi nanti siapa? Nopi tidak hanya sebagai anakku, kata bapaknya nanti, akan tapi adalah cahaya yang Allah arsalahu, yang Allah kirimkan kepada desa kita. Kita nggak tahu Fatahillah nanti. Fatahillah itu tidak hanya seorang santri, akan tetapi seseorang pemimpin di Palopo yang menerangi, yang menerangi daerah kita. Farid tidak hanya bisa mengedit, akan tetapi bisa mengedit wajah rakyat Makassar, Sulawesi Selatan yang awalnya dolah misalnya di kesesatan menjadi al-hidayah. Kita nggak tahu nanti. Boleh jadi 20 tahun kemudian kita punya gubernur. Siapa nama gubernurnya Sulawesi Selatan? Oh, Hasan, gubernur Sulawesi Selatan. Terus siapa wali kota Makassar? Siapa di Makassar di sini? Ubaib Maros ya. Bentar. Iya. Ya bunayya, wahai anakku, kun nuran liman haulak, jadilah cahaya terhadap sekitarmu. Wa amal ala ayyakuna al-Qur'anu risalata salamin wa khairin min qalbika ila qulubin nas. I'mal, beramallah dengan Quran, risalata salam, sebagai risalah keselamatan. Wa khairin, dan juga kebaikan, min qalbika, dari hatimu, ila qulubin nas, kepada hati-hati manusia. Tazakar anal hafidhu al-haqiqiyya laisa faqat man yahfadul Qur'ana. Seorang penghafal Quran yang hakiki itu tidak hanya menghafal Quran saja, bal man ya'malu bihi wa yanshuru nurahu bainan nas. Akan tapi orang yang beramal dengannya dan menyebarkan cahayanya kepada manusia. Kemudian di sini kita menanyakan diri kita, hal yash'uru man haulaka bi asril Quran min akhlaqika? Apakah merasa ya orang yang sekitarmu itu bi asril Quran min akhlaqika, itu ada bekas Quran dengan akhlakmu? Maksudnya apa? Apakah orang di sekitarmu itu merasakan dengan akhlakmu itu ada cahaya Quran? Ya. Hal tahrisu ala nasyil khair wa tajdidul kalam alladzi wallahu. Apakah engkau itu ingin untuk menyebarkan kebaikan dan juga menjauhi perkataan yang membuat Allah marah? Itu bisa jawab oleh hati kita sendiri. Hal tas'a li an takuna sababan fi hidayati ghairik. Apakah engkau berusaha untuk menjadi sebab hidayah terhadap sekitarmu? Atau ditanya lagi, apakah kita itu menjadi sebab untuk memberikan hidayah orang-orang Cina yang ada di sekitar kita? Orang-orang Cina yang di situ, kemarin tak temu seorang Cina, nggak tahu ngomong apa itu. Iya, kayak dia makan ini, orang Cina itu makan bakso yang panas, ngomong apa yang diomongin. Ya, al-faslu tsani, ya, pasal yang kedua, dakwah bil khuluqil hasan, dakwah dengan akhlak yang baik. Kaifa yajzibul hafidhu al-akharina li akhlaqil Quran? Bagaimana seorang penghafal Quran itu menarik orang lain karena akhlak Qurannya? Ya bunayyal hafiz i'lam, ketahuilah bahwasanya akhlak yang baik itu al-hasanah hiya a'zamu wasilatan. Dia itu adalah a'zamu wasilah yang paling besar lida'watil akharin, untuk berdakwah kepada yang lain, ilal Islam, kepada Islam. Akhlak yang baik itulah paling membuat orang itu mendapatkan hidayah, itu akhlak kita yang baik. Dr. Richard Lee,
Nggak ada yang tahu? Oh. Lu masuk Islam. Kenapa bisa masuk Islam? Yang masukkan Islam tercatat siapa? Ustadz Dery. Ustadz Dery Sulaiman. Jamaatul Tabligh, yaitu pembesar Jamaatul Tabligh gitu beliau. Ini masuk Richard Lee. Terus siapa lagi? Si ini Bobon Santoso. Siapa lagi yang ini? Musuh ini semua itu. Orang-orang Jamaah Tabligh itu makanan kesehariannya itu pengen Islamin orang-orang seperti itu. Iya, kok bab 1. Iya. Kita harus ada cita-cita kita ya. Di sini tuh Ustadz punya cita-cita tapi belum nyampe apa? Mengislamkan satu aja minimal orang. Antum harus punya cita-cita seperti itu, mengislamkan minimal satu orang antum islamin minimal. Orang Cina nggak bisa kita bahasanya. Jawal, oh iya pakai ini ya Google itu ya. Tapi nanti ya nantilah kita coba ya. Kita ketok pintunya itu, tok tak langsung di ini kita dilempar pakai nikel di situ. Iya, minimal lah. Anda harus punya cita-cita. Jangan cuma cita-cita jadi presiden, jadi dosen, jadi ini. Harus ada cita-cita kita apa? Minimal satu orang yang masuk Islam. Jika kita tidak mampu orang masuk Islam, kita cari orang yang kita cintai, yang non Muslim. Kita jadikan masuk Islam. Makanya jemaah tabligh yang ada di India, caranya gitu di jemaah tabligh di sana. Orang-orang yang ganteng-ganteng, anak-anak yang ganteng itu dikumpulin ya jemaah tabligh itu. Ente cari yang Hindu atau yang Kristen yang di sana, di desa sana, ente bukan jebak istilahnya apa? Kasih dia oleh wajahmu yang ganteng itu loh. Kasih dia cinta. Nah, setelah dia cinta, ini dia, tarik dia ke Islam. Maka disebut dengan jihad love di India itu. Jihad love, jihad cinta. Makanya banyak orang-orang wanita-wanita Hindu yang dalit-dalit itu, yang kalau ngomong itu kayak gini tuh, itu masuk Islam. Bukan karena ini, tapi dia karena suaminya. Siapa suaminya? Ganteng. Nah, karena di India itu orang-orang Islam itu ganteng-ganteng di India. Karena India yang Islam itu bagian utara, yang putih-putih. Kalau yang antum lihat-lihat itu, yang begini-begini jajannya itu yang ini, yang bagian-bagian selatan itu. Nah, makanya orang-orang Islam itu bisa dia ini di India. Tapi sekarang ada undang-undangnya di sana. Tidak boleh ada orang Hindu yang diislamkan. Ya siapa saja mengislamkan Hindu langsung dimasukkan penjara di India. Sebelum undang-undang itu udah orang India itu banyak yang Islam. Lewat gitu caranya, orang yang ganteng-ganteng dimanfaatin untuk masukkan Islam. Nah, antum yang ganteng-ganteng di sini coba ke Toraja gitu. Ya apa misalnya ke Toraja lah, cari siapa gitu yang nyembah apa? Iya, langsung mau masuk Islam enggak? Jangan mau Islam dulu. Apakah kamu nikah denganku? Ada yang kegantengannya patah hilang kan? Mau katanya. Tapi saya pengen ngasih tahu rahasia apa? Saya Islam. Oh gitu ya. Saya akan masuk ke agamamu. Akan keren itu. Gak apa-apa dia masuk Islam gara-gara itu dulu. Nanti masalah dia masuk Islam karena hatinya nanti dulu. Gak apa-apa. Nanti pas udah masuk Islam tinggal telepon Ustadz. Ustadz ada yang masuk Islam nih. Oh gitu ya. Ajarin terus. Nah, gini gitu. Kan Wali Songo gitu caranya, Islamin. Pertama, putri-putri raja yang dinikahin. Putri raja, Sultan ini siapa? Malik Ibrahim. Sultan ini siapa? Wali Songo Sunan Gresik. Bukan Sunan Gresik, namanya Malik Ibrahim. Kalau Sunan Gunung Jati itu namanya Syarif Hidayatullah. Ya, kalau Sunan Gresik itu Malik Ibrahim. Itu nikah sama siapa? Putrinya Prabu Siliwangi. Siapa namanya? Iya, adiknya Kian Santang itu. Siapa namanya ya? Yang film-film Kian Santang itu. Pokoknya itulah ya dinikahin ya. Rara Santang. Ya, Rara Santang. Rara Santang itu dinikahin oleh Malik Ibrahim. Iya, Rara Santang namanya. Ya. Itu yang bahasa sini jelek ya, Rara Santang itu di sana di Jawa. Nah, akhirnya setelah dia masuk Islam si Rara Santang ini oleh gara-gara nikah dengan Malik Ibrahim. Oh, Sunan Malik Ibrahim itu ganteng. Beliau dari mana? Dari Arab. Putih, ganteng, keren, tinggi. Siapa yang nggak mau? Nah, belum memanfaatkan kegantengannya itu nikahi putri raja. Akhirnya gampang
beliau itu mendakwahi raja. Karena bolak-balik istana, kan menantu raja. Lama-lama masuk Islam lah, ini raja. Karena adatnya di Jawa, kalau udah raja masuk Islam, semua rakyatnya harus sami'na wa atokna. Nah, itulah kenapa di Jawa itu mayoritas Islam. Karena yang digaet oleh orang-orang dulu, sunan-sunan Wali Songo itu, raja-rajanya. Kalau anak-anak kecilnya mah ya nanti gampang. Di Sulawesi juga gitu. Siapa yang digaet pertama di Sulawesi? Rajanya Goa Talo. Nah, Raja Goa Talo. Di mana Goa Talo itu? Di Goa ya, sama Talo. Talo itu daerah juga? Ya, itu Goa Talo, itu kerajaannya sampai Maluku. Makanya orang Maluku itu Islam semua itu yang di Maluku Utara. Itu kerajaan Goa Talo semua itu. Goa Talo, Sulawesi semua kecuali bagian utara. Utara itu emang belum dini. Itu raja-rajanya yang diislamkan oleh Sunan. Dan diutuslah Sunan dari Sulawesi, dari Goa Talo ke Lombok. Ini kisahnya. Diutuslah utusan dari raja yang ada di Goa Talo ini ke Lombok untuk menyebarkan Islam. Makanya yang menyebarkan Islam ke Lombok itu orang Sulawesi Selatan, orang Goa Talo. Makanya kuburannya ada sampai sekarang di Bayan, namanya Sunan Prapen, berasal dari Sulawesi. Nah, bukan orang Jawa mengislamkan Lombok. Kenapa? Karena kalau Lombok diislamkan oleh orang Jawa, maka Bali duluan yang masuk Islam. Karena setelah Bali pertengahan antara Bali dengan Lombok, Jawa dengan Lombok itu apa? Pulau Bali. Jadi kalau Islam masuk, Lombok masuk Islam, otomatis Bali juga masuk. Tapi ini enggak. Itu menunjukkan bahwa, dan kedua, prasasti terbesar di Lombok itu di utara Lombok yang pertama kali Islam. Itulah kenapa penelitian terbaru mengatakan orang Sulawesi yang mengislamkan orang Lombok dan juga orang Sumbawa. Orang Sumbawa itu Sulawesi yang mengislamkannya. Karena rata-rata orang Sumbawa itu bahasanya mirip dengan orang Sulawesi. Mirip. Kenapa mirip? Ya emang orang Sulawesi yang merantau ke sana. Ya, orang Sulawesi yang merantau ke Sumbawa. Tapi kalau NTT nggak bisa. NTT itu di sana pusatnya Katolik dulu di NTT. Orang Spanyol yang menjajah NTT, akhirnya NTT itu pada masuk Katolik semua. Katolik, kemudian bagian mana lagi yang kalau Kristen Protestan di mana? Sulawesi Utara. Bagian-bagian Pemohon, kemudian Manado, itu puji Tuhan semua itu. Puji Tuhan semua ya. Ya, mana tadi kok kesana pembahasannya? Oke, dikit lagi ya. Mana tadi itu? Oke. Ya bunayya hafiz i'lam anna al-akhlaq al-hasanah hiya a'zamu wasilah li da'watil akharin ila al-Islam. Wa hiya in'ikas, dan dia itu adalah pantulan hakiki, pantulan cahaya hakiki linuril Quran, untuk cahaya Quran, alladzi tahmiluhu fi qalbik, yang engkau bawa dalam hatimu. Qala Allah Ta'ala mukhatiban nabiyahu, Allah berfirman mukhotib itu artinya apa? Khotoba yukhotibu, yang dikhitab, yang disebut ya, nabiyahu, nabinya. Wa huwa qudwatuna jami'an, dan dia itu adalah qudwah, contoh kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau itu wahai Muhammad itu mempunyai akhlak yang agung. Iza aradta an tajzibal akhirin al-Qur'an fala takun mujarrada mutahaddits anhu bal kun tatbiqan hayyan lahu. Apabila engkau ingin menarik orang lain kepada Al-Qur'an, maka jangan cuma kata-kata. Nah, itu maksudnya. Jangan cuma kata-kata, akan tetapi engkau praktik dengan Al-Qur'an itu hayyan lahu, untuk hidup dengannya. Indama yarawnaka tata'amalu bis